Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmi Rahmawati akan mempresentasikan permainan budaya Sunda, yaitu oray-orayan yang diajukan untuk memenuhi UTS PGSD Unper pada mata kuliah Permainan Budaya Sunda semester Gasal 2021 yang dibina oleh Haji Agus Ahmad Wakih MPD dan Yudhistira Rizky Firdaus MSN. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini saya menggunakan permainan budaya Sunda oray-orayan. Perlengkapan dari permainan oray-orayan ini sekumpulan orang yang bermain permainan. Tempat permainan budaya Sunda oray-orayan ini, permainan ini dapat dimainkan di lapangan ataupun di halaman rumah yang memiliki tempat agak luas. Jadi, permainan ini harus menggunakan tempat yang agak luas. Kemudian, cara bermain permainan budaya Sunda ini yaitu oray-orayan. Cara yang pertama yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu 2 orang pemain yang akan dijadikan sebagai penjaga atau gerbang atau gawangnya. Biasanya 2 anak yang dipilih tersebut lebih dewasa dari mereka. 2 orang penjaga tersebut berhak memilih nama timnya sendiri dengan cara bersuitan atau suitan. Misalnya, ketika akan menentukan pemilihan antara nama binatang atau nama bulan atau nama-nama lainnya. Yang kedua, anak-anak yang lainnya harus membuat barisan bercecer ke belakang. Biasanya, anak-anak yang paling tinggi di depan dan anak yang agak kecil di belakang. Anak yang paling depan menjadi kepala ular dan anak yang paling belakang menjadi ekornya. Kemudian, setiap anak dalam barisan tersebut harus meletakkan tangannya di pundak atau bahu temannya yang berada di depannya, kecuali yang menjadi kepala ular. Kemudian yang ketiga, anak-anak yang berbaris tersebut kemudian berjalan melintari gerbang yang dibuat oleh 2 orang temannya tersebut dengan gerakan memutar. Seperti layaknya ular, mereka harus berjalan sambil meliuk-liuk dengan menyanyikan lagu oray-orayan. Yang keempat, setelah selesai melantunkan lagu tersebut, di bagian akhir lagu penjaga gawangnya harus berusaha menangkap anak-anak tersebut di bagian akhir lagu. Kemudian yang kelima, anggota kelompok yang berhasil ditangkap penjaga gawang diberi pilihan untuk memilih bergabung dengan penjaga gawang. Atau ada juga pemain yang memberikan sebuah pertanyaan terlebih dahulu kepada mereka sebelum mereka memilih antara tim dari 2 orang tersebut. Kemudian yang keenam, permainan diteruskan sampai semua pemain masuk dalam kedua kelompok di belakang penjaga tersebut. Yang ketujuh, setelah semua pemain habis dan bergabung dalam kelompok penjaga, selanjutnya pemain diteruskan dengan pemain lainnya. Selanjutnya, sejarah permainan oray-orayan. Nenden menyatakan permainan tradisional ini berasal dari tanah Sunda, bahwa leluhur Sunda bukan hanya memahami esensi kebudayaannya, namun juga mengemas sebagai media pendidikan anak selaras dengan kebutuhan zamannya. Sudah barang tentu ini menjadi bahan mawas diri masyarakat modern saat ini, khususnya masyarakat Sunda sebagai pewaris dari oray-orayan yang menjadi ciri khas permainan oray-orayan, yaitu antara gerakan dan lagu merupakan dui tunggal yang tidak dipisahkan selama permainan tersebut, atau aktivitas permainan ini perpaduan kakawihan atau lagu dalam lingkup kaulinan. Bahkan menurut KKBH, kakawihan kaulinan barudak buhun, menjelaskan bahwa permainan oray-orayan merupakan permainan yang berasal dari budaya Sunda. Permainan ini terdapat hampir di seluruh Jawa Barat dengan cara yang hampir sama. Seiring perkembangan dan adat budaya daerah berbeda, kadang syair lagu permainan oray-orayan berbeda pula. Dalam permainan oray-orayan ini juga mengandung filosofi oray berasal dari sifat ular yang jika diganggu akan menyerang. Selanjutnya,
Pengertian atau penjelasan detail permainan oray-orayan ini, oray-orayan adalah dwi wacana atau kata berulang memakai akhiran an, yang artinya meniru atau menyerupai oray atau ular, yaitu permainan dengan menirukan bentuk dan perilaku dua ekor ular yang sedang berkelahi. Permainan ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan permainan ular naga, biasanya dimainkan oleh 10 atau sampai 20 orang, anak laki-laki dan perempuan usia 3 sampai 6 tahun dibagi menjadi dua kelompok. Permainan ini tidak memerlukan alat bantu tetapi hanya menggunakan syair-syair lagu yang berisi tanya jawab yang dilakukan sendiri oleh pemainnya. Tempat bermain permainan oray-orayan ini harus di halaman atau lapangan atau di tempat yang agak luas 8 kali 8 meter. Nah, waktu permainan antara 20 sampai 30 menit. Cara bermainnya, menyiapkan lingkungan atau tempat bermain. Yang pertama, mempersiapkan tempat. Yang kedua, mempersiapkan pemain. Yang ketiga, membuat atau membagi kelompok. Kemudian yang terakhir, mengatur posisi pemain. Nah, pelaksanaannya, pertama, kedua kelompok membuatkan barisan berjejer ke belakang. Paling depan menjadi kepala ular, sedangkan yang di tengah dan belakang menjadi bagian tubuh dan ekornya. Agar terlihat seperti ular, setiap pemain meletakkan tangannya di bahu temannya yang berbeda di muka, kecuali yang menjadi kepala ular. Kedua kepala ular itu saling berhadapan. Anak yang menjadi ekor atau paling akhir dipilih anak yang paling kecil tapi lincah, karena ia harus dapat menggelatakan tangkapan si kepala ular lawan lainnya. Yang kedua, masing-masing kelompok berjalan meliuk-liuk seperti ular sambil menyanyikan lagu seperti oray-orayan luar leor mapai sawah, tongka sawah parena ker sedeng bekah. Itu bisa ditangkap apabila anak tersebut berhenti di tengah-tengah gawangnya. Bisa juga oray-orayan luar leor mapai kebong, tongka kebon loba barudak ker ngangon, meninggal titelem dilewi loba nu mandi, saha nu mandi anu mandi panderi hok hok, langsung bisa ditangkap. Seperti yang tadi, anak-anak yang berhenti di tengah-tengah gawang. Nah, terjemahan dari lagu tersebut, ular-ularan meliuk-liuk melewati sawah, jangan pergi ke sawah padinya sedang berisi. Ular-ularan meliuk-liuk melewati kebun, jangan pergi ke kebun banyak anak sedang mengembala, lebih baik menyelam di sungai banyak yang mindik, yang mandinya paling belakang. Hok hok. Kemudian yang ketiga, setelah selesai melantunkan lagu tersebut, kepala ular berusaha menangkap ekor lawan sambil diiringi suara. Nah, yang keempat, kelompok yang barisan ularnya yang terputus atau ekornya tersentuh lawan dinyatakan kalah atau lasut. Nah, manfaat permainan dari oray-orayan ini dapat mengembangkan aspek dan kemampuan, yaitu yang pertama, moral dan nilai-nilai agama, membedakan ciptaan Tuhan dan manusia, menghargai teman dan tidak memaksakan kehendak, membantu dan menolong teman. Yang kedua, sosial emosional, mau bermain bersama-sama, menunjukkan ekspresi wajar saat senang dan takut, mengerti aturan main dan bermain bersama, mengerti akibat jika melanggar aturan, bisa memimpin kelompok kecil, dapat memecahkan masalah sederhana. Nah, bahasa, menirukan suara ular, berbicara lancar dengan menggunakan kalimat kompleks, mengerti dan dapat melaksanakan lebih dari 3 perintah, memperkaya kosakata. Kemudian, kognitifnya membedakan besar, kecil, panjang, pendek, kepala, ekor. Kemudian fisiknya berjalan dengan berbagai variasi atau maju mundur ke samping. Kemudian seninya menyanyikan lagu sesuai dengan tema. Nah, nilai edukasi
Selanjutnya, nilai edukasi dari permainan oray-orayan ini, kaulinan oray-orayan yang secara etnopedagogis kaya akan nilai budaya dan kebangsaan. Berdasarkan kajian semiotika dan analisis deskriptif, teridentifikasi nilai-nilai prososial dalam kaulinan oray-orayan seperti bersenang-senang, menghibur, membantu, membangun persahabatan, berkorban, murah hati, dan berbagi. Direkomendasikan dari permainan oray-orayan ini agar nilai-nilai kaulinan oray-orayan diterapkan dan ditingkatkan dalam praktik belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, ini dokumentasi dari permainan budaya Sunda, yaitu oray-orayan yang dilakukan oleh anak-anak sekitar rumah saya. Dan adapun video yang saya akan tampilkan. Oray-orayan luar lea mapai sawah, tong ka sawah barena keur sedeng bokah. Yuk main. Sanu hompimpa heula. Hompimpa layung gambreng. Tapi kita juga. Oh, pegangan kayak gitu. Bahi pun tahu. Oray-orayan luar lea mapai sawah, tong ka sawah barena keur sedeng bokah. Singa. Yuk. Oray-orayan luar lea mapai sawah, tong ka sawah barena keur sedeng bokah. Non. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.